Setelah masuknya pola kemitraan ini, alhamdulillah kita diberikan edukasi cara beternak yang pola intensif. Apalagi yang makin ke sini, yang kekinian ini pola semi CH, close house. Alhamdulillah semakin ke sini makin banyak teknologi yang bisa membuat kita semakin ringan beternak. Tidak main-main pembiayaan dari buat kandang dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah minjem sana sini kita bisa bangun. Walaupun kapasitas 3.000 sudah bisa menghasilkan 15 juta per satu kali produksi. Nama saya Mujibur Rahman. Saya memiliki populasi ayam broiler sebanyak 12.000. Saya mulai beternak dari tahun 2003 sampai sekarang, alhamdulillah sudah lumayan lama. Saya memiliki kandang berlokasi di daerah Desa Setanggor, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di tahun 2003 masih berstatus mahasiswa, masih kuliah. Kebetulan saya ngambil PKL, praktek kerja lapangan di kemitraan juga di broiler. Kebetulan saya jurusan agribisnis. Akhirnya saya ngambil studi analisa usahanya. Sehingga setelah saya melakukan PKL di lapangan, menganalisa bisnisnya, alhamdulillah saya menilai prospek di bidang ayam broiler, pola kemitraan ini, dan saya mulai mencoba ikut bermitra. Kalau orang tua memang dulu mandiri skala kecil, skala 150 ekor dulu mandiri, dan polanya juga masih manual, masih pakai gayung, ngasih air minumnya, terus masih pola sederhana lah, masih pola kampungan. Cuman setelah masuknya pola kemitraan ini, alhamdulillah kita diberikan edukasi cara beternak yang pola intensif. Apalagi yang makin ke sini, yang kekinian ini pola semi CH, close house. Alhamdulillah semakin ke sini makin banyak teknologi yang bisa membuat kita semakin ringan beternak. Dulu 2003 itu saya punya senior di sini peternak juga, sama Siti namanya, dia kerja di ekspedisi nyepakan, pola kemitraan. Kita diajak, cuman dari segi analisa, dari segi pembiayaan juga kita artinya minjem di tetangga juga pembiayaannya, karena kan lumayan besar waktu itu juga. Tidak main-main pembiayaan dari buat kandang dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah minjem sana sini kita bisa bangun sedikit dulu yang kapasitas 4.000 yang open, yang pola terbuka. Tapi alhamdulillah dulu sudah, walaupun kapasitas 3.000 sudah bisa menghasilkan 15 juta per satu kali produksi dulu. Dan dulu polanya kita kan terbuka, sistem open, tapi dulu kan masih ada AGP-nya waktu itu, sehingga pola pemilihan kita juga agak ringan lah, walaupun masih sistem broodingan kita pakai penghangat batu bara waktu itu. Setelah batu bara baru beranjak ke minyak tanah. Setelah minyak tanah barulah kita ke gas olek. Kalau makin ke sini, teknologi broiler sistem pola kemitraan ini kan semakin bagus. Artinya dulu dari batu bara kita nyalakan dulu satu, baru ditindih dengan batu bara yang lain kayak briket itu, baru, dan baunya lumayan nyengat dulu. Setelah itu pakai minyak tanah, kita harus sedot dulu dari jerige, baru masuk ke kompor kayak orang jual nasi goreng itu. Sehingga kalau kadang-kadang kesedek juga oleh minyak tanah dulu. Kalau sekarang wah udah enak lah, karena pakai sistem pola otomatis, heaternya juga otomatis. Malah kalau kita bisa membuat atau bisa berkreasi sendiri buat heater yang pakai listrik, bisa pakai biogas juga bisa. Sekarang ini kan banyak teknologi yang lebih meringankan. Kita juga beradaptasi dengan DOC maupun jenis pakan dan juga iklim, karena memang beternak ini tidak cukup hanya mau saja, tapi juga butuh ilmu. Artinya di musim yang segini atau dengan cuaca yang ekstrim, bagaimana beradaptasi manajemennya, entah itu manajemen blowernya, manajemen tirenya, mau manajemen broodingannya. Itu terus kita beradaptasi. Per periode itu selalu berbeda.
Dan di titik yang beda kandangnya itu selalu berbeda manajemennya, tidak pernah sama. Kalau suka dukanya di ayam broiler ini memang kadang ada titik permasalahan ya seperti penyakit, tapi memang kalau sekarang ini juga tidak terlalu. Terus yang kedua ayam yang pendapatannya kurang bagus atau zonk istilahnya, atau malah merugi karena ayam yang growth-nya kurang bagus seperti itu. Ya itu kembali lagi ke kita, bagaimana kita beradaptasi dengan bibit yang kita terima dan pakan yang kita peroleh. Kalau lagi bagus, performan lagi bagus, EP lagi bagus, FCA juga lagi aman gitu. Artinya pendapatannya lumayan. Tapi di semua lini yang saya sebutkan di sapi, kambing, layer itu kan pola mandiri. Kita tidak punya bapak angkat, sehingga permodalan kita yang tanggung sendiri, budidayanya kita yang buat tanggung sendiri, marketnya kita yang buat sendiri. Itu letak kelemahannya. Saya mendua dalam arti mengembangkan broiler dan ayam layer sekaligus, dan itik petelur, penetesan dan penggemukan juga pernah saya handle secara bersamaan. Cuman karena beternak ini punya fase-fase sendiri. Kapan ada ramenya permintaan telur ada, kapan ramenya permintaan bibit ada, kapan lagi sepi juga ada. Sehingga fluktuasi itu kalau kita tidak eman-eman jaga di posisi itu, di posisi terendah, kita juga jungkir balik. Cuman letak enaknya di broiler ini, kemitraan ini, kita kan turun naiknya itu kita punya mitra yang bisa menjadi buffer sebagai penyetabil kita. Artinya kita agak sulit lah untuk tumbang seperti yang mandiri ini, seperti itu. Sehingga saya fokus di broiler saat ini. Kalau peternak pemula tidak cukup hanya kemauan saja, belajar terutama. Belajar kepada yang sudah jalan dulu ke senior-seniornya, apa sih suka dukanya, apa sih kendala yang sering ditemukan, bagaimana mencari solusi kalau ada kendala tersebut. Soalnya ini kita setiap periode, kita sebagai peternak yang sudah lama itu terus mengevaluasi apa saja sih, bagaimana saja sih seharusnya periode ini, apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang harus kita rubah dan lain sebagainya. Karena tidak stabil dia, artinya tidak sama pemeliharaan yang periode kemarin dengan periode sekarang tidak pernah sama. Termasuk dari kalau kita semakin lengkap itu dari arah anginnya, dari mana mataharinya, itu perlu pelajari juga sih kalau kita mau detail. Kapan suhu turun, di jam berapa waktu malam suhu turun, dan lain sebagainya. Sehingga kita beradaptasi dengan iklim itu sendiri. Biasanya kalau ayam sudah bagus performa dari awal, ada teknisnya memang. Biasanya nutrisi yang agak lebih diutamakan, apalagi pemberian vitamin dan lain sebagainya. Di samping itu juga manajemen tetap kita bangunkan setiap malam, paling kalau di sini saya pakai jam 12 malam, pagi jam 4 pagi sebelum sholat subuh, baru ke sini bangunkan ayam juga tetap itu saya pakai, dan pemberian vitamin yang lebih banyak untuk nafsu makan. Karena memang ayam ini kalau tidak finish, udah di atas timbangan, belum selesai namanya. Kita udah selesai memelihara itu kalau udah di atas timbangan, masuk ke mobil pemanen, baru udah finish dah itu. Saya memang dulu pernah pakai ABK. Kebetulan 3 kandang, saya pakai ABK 3 ABK juga, anak buah kandang. Cuman karena kita sampai jadi yang punya atau yang punya kandang juga agak susah juga ngontrolnya. Karena kadang anak kandang kalau kita nyuruh ini tidak dilakukan, kalau kita datang baru dilakukan. Sehingga tidak optimal juga. Setelah beberapa kali jungkir balik, naik turun, akhirnya saya memutuskan untuk tidak pakai ABK. Hanya saya dibantu ngasih
makan aja sama ada saya upah 1 orang dan dibantu sama istri. Kalau istri sering bantu, malah 24 jam dia tetap bersama saya ngontrol ayam, ngasih makan ayam. Ya termasuk sebagai motivasi juga buat kita suami untuk ngurus ayam. Tahu informasi broiler egg ini pertama dari bosnya sendiri sih, Pak Siswadi yang informasikan. Terus saya coba ikut Google lihat, oh ternyata betul ada broiler egg. Terus saya cari tahu dari internet, oh ternyata perusahaan ini ada, dan baru buka itu pun dapat informasi dari Pak Siswadi. Ya, akhirnya saya ikut di broiler egg juga sih, sehingga saya tertarik. Sekitar sudah lama kenal dengan Pak Sis, sehingga saya ikut di broiler egg ini. Artinya saya sendiri lebih adem di broiler egg karena memang Pak Sis dan Pak Rendra juga nyambung, dan sudah ikatan emosional juga udah lumayan lama dengan Mrs. juga, dari 2003 juga kami kenal, kami bersahabat seperti saudara, sehingga kami nyambung apapun itu omongan. Malah kalau 2 hari 3 hari ngomong saja sama beliau nggak putus-putus kalau nggak diputusin gitu. Saking enaknya ngomong gitu, nyambung gitu. Alhamdulillah selama ini performanya alhamdulillah, mulai dari budidayanya, manajemennya, marketnya, strategi marketnya, semua. Artinya kita terbuka dengan basis, sehingga kondisi pasarnya bagaimana, strategi pasarnya bagaimana, pun budidayanya bagaimana, tetap kita saling konsultasi setiap hari. Untuk masalah teknologi ini memang penting adanya, tidak boleh kita berstagnan di situ. Memang ini kalau saya lihat di broiler egg ini, dia lebih condong untuk berintegrasi dengan teknologi yang baru dan lebih mengedepankan yang digitalisasi, sehingga kayaknya broiler egg ini bisa cepat dipantau, mau dari bawah, tengah, atas bisa, lebih akses informasinya lebih cepat. Sehingga memang untuk inovasi yang seperti ini memang semakin bagus. Cuman memang ada kalanya peternak yang tingkat pendidikan ke bawah itu memang perlu agak berat sih untuk pengenalan teknologi ini. Cuman untuk yang pendidikannya udah agak bagus ya mungkin lebih cepat, karena memang permainan IT ini memang digitalisasi ini agak kalau bagi yang awam aplikasi itu sulit memang untuk diisi. Cuman pelan-pelan memang mungkin bisa diadaptasikan. Memang perlu juga sih teknologi terus dikembangkan, diintegrasikan dengan hal-hal yang seperti ini. Karena semakin terbuka, maka semakin transparansi itu bisa dijangkau oleh semua lini, baik itu peternak sendiri, PPL sendiri, maupun dari tingkat pusat. Sehingga tidak ada dusta di antara kita, sehingga akses informasi tetap bisa kita up to date seperti itu. Ayo bermitra bersama Broiler Egg. Dadah.